Hai semua, kembali lagi dalam video channel saya. Bersama saya Hansa Satria Pamungkas. Di sini, saya akan menjelaskan tentang pengertian dan definisi gerakan sosial. Yang pertama, pengertian gerakan sosial. Gerakan sosial merupakan salah satu bentuk utama dari perilaku kolektif. Secara formal, gerakan sosial didefinisikan sebagai suatu kolektivitas yang melakukan kegiatan dengan kadar kesinambungan tertentu untuk menunjang atau menolak perubahan yang terjadi dalam masyarakat atau kelompok yang mencakup kolektivitas itu sendiri. Batasan yang sedikit kurang formal dari gerakan sosial adalah suatu usaha kolektif yang bertujuan untuk menunjang atau menolak perubahan, atau gerakan yang lahir dari kondisi masyarakat yang menggambarkan ketidakadilan dan adanya sikap semena-mena maupun sikap yang tidak semestinya terhadap rakyat, sebagai reaksi yang bertujuan menginginkan perubahan kebijakan karena dinilai adanya ketidakadilan. Pengertian gerakan sosial menurut para ahli. Yang pertama, menurut Charles Tilly, gerakan sosial adalah serangkaian aksi yang dilakukan secara terus-menerus atau berkelanjutan yang menunjukkan pertentangan dari masyarakat awam terhadap kelompok lainnya, serta dapat dijadikan sarana untuk bagi masyarakat awam untuk turut serta pada kegiatan politik publik. Yang kedua, menurut Rudolf Harber, makna gerakan sosial adalah gerakan bersama yang diakibatkan oleh kekacauan yang dirasakan dalam kehidupan masyarakat, serta menimbulkan kegelisahan, kemudian muncul usaha bersama-sama dalam mencapai tujuan yang nyata dan tergambar jelas, yang secara spesifik bertujuan merubah ke dalam bentuk kelembagaan sosial. Yang ketiga, menurut Bloomer, arti gerakan sosial adalah suatu gerakan yang ditandai dengan adanya rasa kegelisahan yang diakibatkan oleh ketidakpuasan terhadap dinamika kehidupan. Yang kemudian, gerakan ini muncul dan memunculkan harapan serta keinginan untuk mencapai tatanan kehidupan yang lebih baik yang dapat dicapai secara kolektif. Selanjutnya, menurut David F. Albert, pengertian gerakan sosial adalah usaha yang terorganisir oleh sekelompok manusia dalam mengupayakan adanya perubahan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, yang di dalamnya tidak hanya mencakup individu-individu melainkan sekelompok-sekelompok manusia yang bereaksi lewat kerumunan. Terus, bentuk-bentuk gerakan sosial. Yang pertama, gerakan perpindahan. Orang yang merasakan kekecewaan bisa saja menginginkan perpindahan. Manakala banyak yang melakukan perpindahan ke suatu tempat pada waktu yang bersamaan, maka hal tersebut disebut gerakan perpindahan sosial itu sendiri. Selanjutnya, gerakan ekspresif. Bila mana orang tidak mampu secara mudah dan mengubah keadaan secara mudah pula, maka mereka mungkin saja akan mengubah sikap mereka. Melalui gerakan ekspresif, orang mengubah reaksi mereka terhadap kenyataan, bukannya berupaya mengubah kenyataannya itu sendiri. Ketiga, gerakan utopia. Gerakan seperti ini merupakan upaya untuk menciptakan suatu masyarakat sejahtera dalam skala kecil. Model tersebut dapat dicontoh dan mungkin dapat diterapkan pada masyarakat luas. Selanjutnya, gerakan reformasi. Gerakan ini merupakan upaya untuk memajukan masyarakat tanpa banyak mengubah struktur dasarnya. Gerakan semacam ini biasanya muncul di negara-negara demokratis. Sebaliknya, jarang-jarang terjadi di negara-negara yang tidak membenarkan perbedaan pendapat. Selanjutnya, gerakan revolusioner. Revolusi sosial merupakan gerakan perubahan sistem sosial yang berlangsung secara besar-besaran dan tidak tiba, serta biasanya menggunakan kekerasan, pemberontakan istana, yang tandai oleh perubahan menguasai tanpa adanya perubahan sistem kelas sosial atau distribusi kekuasaan dan pendapatan di kalangan kelompok masyarakat, tidak termasuk dalam klasifikasi revolusi sosial. Yang keenam, gerakan perlawanan. Gerakan dan Ku Klux Klan lahir di bagian selatan selesai Perang Saudara dan berjuang agar peran orang-orang kulit hitam tetap tidak berubah. Gerakan sosial dalam perspektif sosiologi. Pada gerakan sosial dan perspektif teori sosiologi terdapat 4 macam, yaitu Marxisme. Teori Marx menegaskan bahwa di masyarakat industri, gerakan sosial dan revolusi berasal dari kontradiksi struktural utama antara kapital dan buruh. Mereka adalah aktor-aktor utama dalam konflik sosial ini. Ketidakpuasan oleh kaum buruh inilah yang akhirnya memunculkan gerakan sosial yang bertujuan memperjuangkan nasib mereka. Kedua, interaksionisme. Simmel 1908 memahami konflik sebagai sebuah proses interaksi. Pada tahun 1920-an, Mazhab Chicago melalui teori interaksionalisme simbolik juga mengadopsi pemikiran Simmel untuk mempelajari tentang perilaku kolektif dan gerakan sosial, berdasarkan asumsi bahwa individu dan kelompok orang bertindak berdasarkan ekspektasi
bersama, dan bahwa gerakan sosial muncul aksi yang tak terstruktur atau chaos. 3. Fungsionalisme struktural. Ada 3 varian dalam model gerakan sosial. Menurut teori ini, pertama, teori masyarakat massa, kedua, teori tekanan struktural, 3, teori deprivasi relatif. 4. Neo-utilitarian. Asumsi dasar teori ini adalah bahwa gerakan sosial berkembang dari aktivitas organisasional. Apabila mereka berhasil memobilisasi sumber daya material dan simbolis seperti uang, waktu, dan legitimasi, gerakan sosial dijelaskan dalam kesempatan, strategi, mode komunikasi, dan kompetisi dengan kelompok dan otoritas yang memiliki kepentingan yang saling bertentangan. Kesimpulannya, berdasarkan pembahasan di atas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, gerakan sosial didefinisikan sebagai suatu kolektivitas yang melakukan kegiatan dengan kadar kesinambungan tertentu untuk menunjang atau menolak perubahan yang terjadi dalam masyarakat atau kelompok yang mencangkup kolektivitas itu sendiri. Kedua, bentuk-bentuk gerakan sosial tergolong ke dalam 6 gerakan sosial, yaitu gerakan perpindahan, ekspresif, utopia, reformasi, revolusioner, dan perlawanan. 3. Pada gerakan sosial dan perspektif teori sosiologi, terdapat 4 macam, yaitu marxisme, interaksionisme, fungsionalisme, dan keempat, neo-utilitarian. Sekian, terima kasih.